dan budaya. Sebelum mulai ke materi, Ibu akan bertanya, ada yang tahu apa itu keanekaragaman hayati? Tidak. Belum tahu. Kita tahu? Tahu Ibu. Apa coba? Keanekaragaman hayati itu tentang makhluk hidup. Betul. Nah, jadi Ibu jelasin lagi ya. Keanekaragaman hayati merupakan keseluruhan keanekaragaman makhluk hidup yang diperlihatkan jenis dan ekosistemnya. Keanekaragaman hayati dibagi menjadi tingkat gen, tingkat spesies, dan tingkat ekosistem. Lalu di sini ada contoh keanekaragaman hayati tingkat gen, yaitu mawar merah dengan putih merupakan contoh keanekaragaman hayati tingkat gen. Mereka memiliki perbedaan dalam warna, tetapi mereka sama kemampuan untuk berkembang dan berbuah. Yang kedua ada tingkat spesies, yaitu harimau dan singa merupakan contoh keanekaragaman hayati tingkat spesies. Mereka termasuk dalam satu famili, tetapi memiliki perbedaan dalam bentuk, ukuran, dan sifat lainnya. Yang ketiga tingkat ekosistem. Ekosistem air tawar merupakan contoh keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Di dalamnya terdapat berbagai spesies makhluk hidup seperti ikan, serangga, dan plankton. Dari contoh di sini, apakah kalian ada yang tahu contoh lainnya? Aku tahu Ibu. Contoh keanekaragaman hayati itu ada ekosistem laut atau terumbu karang. Bagus Nita, terima kasih ya. Ya Ibu, sama-sama. Lalu di sini ada manfaat keanekaragaman hayati. Siapa yang mau membacakan? Aku Ibu. Boleh Rapi. Manfaat keanekaragaman hayati yang pertama sebagai obat-obatan, yang kedua sebagai sumber sandang, yang ketiga sebagai penyeimbangan ekosistem, yang keempat menyediakan bahan pangan. Oke, terima kasih ya Rapi. Sama-sama Ibu. Lalu pengertian keanekaragaman budaya. Sebelum Ibu jelaskan, apakah ada yang tahu keanekaragaman budaya itu apa? Bu, aku. Boleh Nanda. Jadi keanekaragaman budaya itu keunikan yang ada di setiap suku bangsa. Oke, terima kasih ya Nanda. Sama Ibu. Jadi pengertian keanekaragaman budaya yaitu kondisi masyarakat yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, bahasa, agama, dan budaya. Dengan adanya keanekaragaman budaya ini, masyarakat suatu bangsa hendaknya saling bersatu, membentuk persatuan, saling menghormati dan menghargai berbagai kebudayaan yang ada. Lalu siapa yang tahu contoh dari keanekaragaman budaya? Aku lagi. Makanan khas daerah. Betul, tepuk tangan. Nah, jadi di sini ada beberapa contoh keanekaragaman budaya. Yang pertama suku Sunda, suku Jawa, suku Batak, suku Baduy, dan lain-lain. Yang kedua contohnya ada dari bahasa Aceh, bahasa Bali, bahasa Makassar, dan lain-lain. Yang ketiga dari agama, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang keempat ada dari upacara adat, rumah adat, tarian adat, pakaian adat, makanan khas daerah, dan lain-lain. Lalu di sini ada manfaat keanekaragaman budaya. Siapa yang mau membacakan? Boleh Zahra. Manfaat keanekaragaman budaya yang pertama ada identitas Indonesia. Isinya manfaat pertama adalah sebagai identitas negara di mata dunia dengan kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia. Budaya di Indonesia juga bisa menarik perhatian wisatawan luar negeri agar mau datang ke Indonesia. Yang kedua ada alat pemersatu bangsa. Keberagaman budaya juga bisa menjadi alat pemersatu bangsa. Walaupun banyak perbedaan, oleh karena itu masyarakat Indonesia harus bisa menghargai dan menghormati satu sama lain. Yang terakhir ada sebagai sumber aspek budaya. Keanekaragaman budaya menjadi sumber inspirasi dalam seni dan budaya seperti tarian, musik, dan kerajinan tangan. Bagus sekali, terima kasih ya Zahra. Nah, tadi kan Ibu udah jelasin tentang materi keanekaragaman hayati dan budaya. Sekarang Ibu akan ngebagi kalian menjadi dua kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Kelompok 1 tentang keanekaragaman hayati. Kelompok 2 tentang keanekaragaman budaya.
Ibu kasih 10 menit buat kalian diskusi ya. Iya, Bu. Gimana, ada yang kesulitan menjawabnya nggak? Sudah Ibu, sudah paham. Baik. Lanjut ya, diisi ya. Iya, Bu. Kelompok ini apakah ada kesulitan atau yang ingin ditanyakan? Udah, Ibu. Udah. Kita mau beres sebentar lagi. Pintar ya. Ya, Bu, ada teh Silvi soalnya, Bu. Waduh. Langsung bantuin kita. Waduh, Ibu. Anak-anak, waktunya sudah habis. Sekarang perwakilan satu orang dari tiap kelompoknya untuk maju ke depan dan mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, Landra. Andra. Landra. Yang berani ke depan Ibu kasih hadiah loh. Ya, Dapat saya hadiah, mobil, guys. mobil. Ayo Jara. Saya mobil. Ibu ini mana ya? Kelompok satu. Bu, jangan pakai jaket, Bu. Ya, Bu, Lagi ini main main kelas. kelas. Kayak kamu. Kelompok satu dulu ya. Bacain itunya ya pertanyaannya. Ya, Bu. Upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk melestarikan keanekaragaman hayati? Yang pertama, menjaga kelestarian hutan. Kedua, menjaga flora dan fauna langka. Ketiga, reboisasi. Soal yang kedua, sebutkan faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan menurunnya keanekaragaman hayati. Yang pertama, penebangan liar. Yang kedua, pencemaran ekosistem. Ketiga, penggunaan pestisida secara berlebihan. Betul. Bukan buat Landra. Ya. Pertanyaan yang pertama, ada upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk melestarikan keanekaragaman budaya? Yang pertama, ada menjadikan budaya sebagai identitas bangsa. Ada yang kedua, memperkenalkan budaya nasional ke negara lain. Yang ketiga, tidak terpengaruh oleh kebudayaan asing. Soal yang kedua, ada sebutkan faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan hilangnya keanekaragaman budaya. Ini tipe. Yang pertama, ada gaya hidup modern. Yang kedua, ada masuknya budaya asing. Yang ketiga, ada tradisi tidak lagi dilakukan. Tepuk tangan buat Jahra. Ini ada hadiah buat kalian. Dapat permen. Wow, makasih ya. Iya, makasih. Makasih ya. Nah, gimana tadi diskusinya, seru? Sekarang ada yang mau bacain nggak kesimpulan dari materi ini? Aku, Ibu. Boleh, next. Jadi keanekaragaman hayati dan budaya memiliki keterkaitan yang erat. Keduanya memiliki manfaat yang penting bagi kehidupan manusia melalui pemahaman dan penghormatan terhadap keanekaragaman hayati dan budaya. Kita dapat menjaga keseimbangan lingkungan dan memperkaya nilai-nilai kemanusiaan dan reboisasi. Wih. Terima kasih anak-anak. Jika kalian sudah paham dengan materi ini, Ibu akan kasih tugas buat minggu depan ya. Iya, Ibu. Tapi ini tugasnya buat individu ya, bukan buat kelompok. Ya, Bu. Jadi tugasnya apa perbedaan antara keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya? Dikumpulin minggu depan ya. Di kertas lembar, Ibu. Ya, di kertas lembar aja. Jangan lupa kasih nama ya. Ya, Ibu. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Kita tutup doa bersama-sama ya. Ya, Bu. Ya.